Imam Malik bin Dinar berkata, suatu malam ketika saya tidur, tiba-tiba ada yang datang kepada saya dalam mimpi. Seraya berkata, kini bangunlah dan pergilah ke Masjid Basrah. Di sana bakal kau temui seorang pemuda yang tengah dililit kelaparan yang sangat, dan berilah ia makanan. Saya pun bangun dan mengambil makanan ringan, lalu berangkat ke masjid, dan kulihat di sana seorang pemuda yang tengah berzikir kepada Allah. Lantas makanan dan minuman itu pun kusodorkan kepadanya, seraya aku berkata, kalau engkau membutuhkan aku tinggal di tempat ini. Namun pemuda itu segera membalas, bagaimana mungkin aku membutuhkan engkau, lalu melupakan zat yang mengutusmu datang menemuiku di tempat ini. Kemudian pemuda itu pun membacakan ayat 78-79 dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Narasi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya ternyata menjadikan hidup ini begitu ringan sekali. Sekalipun tumpukan masalah dan beban hidup yang dihadapi menggunung, beragam problem hidup jelas bukan hanya monopoli kaum modern, tetapi orang-orang dulu kala pun ditimpa hal yang sama, dan mereka piawai menyikapinya dengan tawakal setelah berikhtiar dan beramal maksimal. Selain menyajikan panorama kehidupan yang indah, tawakal juga membuahkan banyak hal. Pertama, ia merupakan penegasan dari keimanan yang benar. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan seorang muslim agar bertawakal kepada Allah. Kedua, menghadirkan ketenangan dan kedamaian dalam relung jiwa seseorang, sehingga menjalani hidup ini dengan ringan, santai dan tanpa beban. Sebab ia siap menerima apapun yang Allah persembahkan untuk dirinya, baik yang menyenangkannya maupun yang menyebalkannya. Tangga spiritual inilah yang dicapai oleh Umar bin Khattab, seperti tersirat dalam ucapannya, ketika pagi aku tak peduli berada dalam kondisi apapun, entah dalam keadaan yang kusenangi atau yang tak kusukai, karena aku tidak tahu letak kebaikan, apakah dalam kondisi yang kusenangi atau yang kubenci. Yang ketiga, Allah Ta'ala mewujudkan maksud, keinginan dan segenap kebutuhan hambanya sebagai balasan dari totalitas tawakalnya kepada Dia. Sabda Nabi SAW, jika kamu sekalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kamu sekalian, sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung, pergi pagi dalam keadaan lapar dan sorenya pulang dalam keadaan perut kenyang. Yang keempat, membuahkan manfaat, baik menyangkut dunia maupun akhirat, juga menolak kemudaratan. Yang kelima, menjadikan hati kuat, berani menerjang musuh dan orang-orang zalim, serta sama sekali tak takut pada manusia. Yang keenam, sabar dalam menghadapi kesulitan dan musibah, serta merasa nyaman dengan takdir Allah. Memang tidak mudah menggapai tawakal ini, yang merupakan buah dari tauhid dan keimanan yang menghunjam dalam diri seorang muslim. Jahil terhadap Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya ditengarai sebagai kendala yang menghadangnya. Juga jiwa yang terpedaya dan sombong, bersandar kepada makhluk dan cinta terhadap dunia, suatu hal yang berlawanan dengan makna tawakal yang hakiki.